Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Badrinath. Film yang dirilis tahun 2011 ini disutradarai oleh Vinayap dan dibintangi oleh Allu Arjun dan Tamanah. Badrinath berkisah tentang seorang pemuda pelindung kuil suci yang jatuh cinta kepada seorang gadis. Tetapi cinta mereka tidak mudah untuk menyatu karena pemuda ini bersumpah pada gurunya bahwa ia tidak akan jatuh cinta kepada siapapun demi menjadi penerus sang guru. Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana maraknya terjadi serangan teroris terhadap beberapa kuil di India. Sekelompok pemimpin kemudian berunding untuk mencari solusi mengatasi permasalahan itu. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk komunitas relawan penjaga kuil. Relawan ini dilatih oleh seorang maha guru yang sangat ahli dalam hal bela diri. Pria ini bernama Bhisma. Bhisma berusia 70 tahun dan ia bisa mengalahkan 100 lawannya hanya dengan menggunakan satu tangan. Suatu hari ketika Bhisma meminta para muridnya untuk menyanyikan lagu himne perguruan mereka atau yang disebut Taksasila, tidak ada satu murid pun yang hafal dengan lagu itu karena lagunya memang agak rumit untuk diingat. Seketika ada seorang anak penggembala sapi yang bisa menyanyikan lagu itu dari luar Taksasila. Anak ini bernama Badri. Ia memiliki suara yang merdu dan bisa menghafal liriknya dengan sangat baik. Bhisma kemudian mengangkat Badri menjadi muridnya. నేల మీద కొట్టడం నీటి మీద కొట్టడం కాదు గురూజీ. Badri tumbuh dewasa menjadi pria yang tangguh, perkasa, dan bijaksana. Setelah menuntaskan pelatihan ilmu bela dirinya, Badri mendapatkan sebuah kehormatan untuk melindungi kuil suci yang bernama Badrinath. Kuil ini merupakan tempat suci di mana Dewa Wisnu pertama kali turun ke bumi dan menginjakkan kakinya di sana. Suatu hari seorang kakek tua bernama Tuan Santanam muntah darah dan pingsan. Tempat itu jauh dari keramaian. Badri yang kebetulan berada di wilayah tersebut memberikan pertolongan pertama dengan melumuri dada Tuan Santanam menggunakan butiran tanah dari Gunung Keramat Narayana. Butiran tanah itu manjur untuk pengobatan karena tiap butirannya mengandung titisan Dewa Wisnu. Santanam kemudian tersadar dari pingsannya. Ia dan keluarganya dibawa ke kuil dan didoakan. Saat Badri memberikan api suci kepada mereka, mendadak seorang gadis meniup api suci itu hingga padam. Gadis ini bernama Alakananda. Dan Alakananda tidak percaya kepada dewa. Karena melecehkan ritual agamanya, Badri kemudian diminta sang guru untuk membunuh Nanda. Nanda ketakutan dan melarikan diri. Badri mengejar Nanda dan berhasil menangkapnya. Ia kemudian membuang Nanda ke sebuah sungai. Setelah itu, Tuan Santana memohon kepada guru Badri agar mengampuni nyawa cucunya itu. Merasa iba terhadap Tuan Santanam, guru Badri akhirnya meminta Badri agar menyelamatkan kembali Nanda. Nyawa Nanda terselamatkan, namun ia harus menjalani hukuman dengan menyalakan 100.000 lentera di kuil itu. Nanda kesulitan karena apinya selalu padam tertiup angin. Badri meminta Nanda untuk membaca sebuah mantra sebelum menyalakan lenteranya. Niscaya api tidak akan padam. Dan benar saja, Nanda akhirnya berhasil menyalakan 100.000 lentera berkat mantra yang diajarkan oleh Badri. Nanda kelelahan dan ia tertidur pulas. Badri mencoba membangunkannya, tetapi kakek Nanda melarang Badri. Menurut sang kakek, Nanda tidak percaya kepada Tuhan sejak ia mengalami sebuah insiden yang menewaskan ibunya. Ketika sedang melakukan pemujaan, ibu Nanda justru terbakar api suci yang membuatnya tewas. Sejak saat itulah Nanda hilang keyakinannya terhadap Tuhan. Kakek Nanda dengan sengaja membawa Nanda ke kuil karena nyawa gadis itu dalam bahaya. Ia diancam dibunuh oleh seseorang.
Nanda pernah mempermalukan Suda di depan umum yang membuat anak Suda dendam dan ingin membunuhnya. Kakek Nanda memohon kepada Badri agar membuat cucunya ini kembali percaya akan Tuhan. Dengan demikian, sifat angkuh dan jahat yang ada dalam diri Nanda bisa dihilangkan. Sehingga orang-orang tidak akan berniat untuk membunuh Nanda lagi karena kesombongannya. Nanda tidak sabar ingin pergi meninggalkan kuil karena ia muak melihat wajah Badri, tetapi kakeknya justru melarang untuk pergi. Nanda diwajibkan untuk menunaikan sebuah ritual, mendoakan arwah kedua orang tuanya. Di kuil Badrinath terdapat sebuah air terjun yang bernama Vasudara. Air terjun ini adalah air terjun ajaib. Ia akan menghindar dari para pendosa. Saat Paman Nanda mendekat dan berdiri di bawahnya, air terjun itu justru bergeser arah dan bahkan berhenti mengalir. Ia tidak mau membasahi tubuh Paman Nanda. Tetapi ketika giliran kakek Nanda yang berdoa di bawahnya, air terjun ini secara ajaib kembali mengalir dan membasahi tubuhnya. Badri memperingatkan Nanda agar tidak mendekati air terjun itu, supaya air terjunnya tidak berhenti mengalir. Nanda tersinggung akan ucapan Badri dan ia semakin membenci pria itu. Suatu hari Nanda dan teman-temannya ingin bermain kriket, tetapi mereka kekurangan personil. Nanda kemudian membujuk beberapa murid yang ingin belajar tentang agama agar bermain bersamanya. Nanda mengatakan bahwa kriket adalah permainan favorit Dewa Wisnu. Para murid tadi akhirnya tergiur untuk bermain ketimbang belajar. Mereka kemudian ikut bermain. Nanda memukul bola kriket dan mengenai seekor gajah. Gajah itu mengamuk dan menyerang Nanda. Beruntung Badri hadir di sana. Hanya dengan memberikan bahasa isyarat, gajah tadi berhenti menyerang Nanda dan memilih pergi. Setelah mengetahui ulah Nanda yang terkesan meremehkan ritual agamanya dan juga mengganggu para murid di sana, Badri menampar Nanda. Dan kebencian Nanda kepada Badri semakin kuat. Nanda tidak punya saudara laki-laki. Ia juga belum memiliki suami. Karena itulah ritual penghormatan untuk orang tuanya tidak bisa dilaksanakan. Karena ritual itu harus dilakukan oleh seorang pria menurut tradisi Hindu. Nanda kebingungan. Beruntung Badri bersedia melakukan ritual itu untuknya. Sejak saat itu Nanda berubah dan ia mulai menyukai Badri. Nanda mendatangi air terjun Vasudara. Awalnya air terjun itu menghindar darinya. Tetapi setelah mengetahui bahwa Nanda tulus menyukai Badri dan memuja Dewa Badrinath, air itu kembali melingkupi Nanda hingga ia basah kuyup. Nanda bertemu dengan kedua orang tua Badri. Mereka terlihat mengobrol akrab. Ibu Badri bahkan setuju jika Nanda menjadi menantunya karena gadis itu sangat kaya. Kedua orang tua Badri dipanggil oleh Bhisma. Bhisma memanggil Govinda dan istrinya agar meminta persetujuan mereka terkait Badri. Bhisma ingin menjadikan Badri sebagai pengganti dirinya, menjadi kepala taksasila dan mendidik murid-murid yang lain dengan syarat Badri tidak boleh menikah. Mendengar syarat itu, Nanda dan kedua orang tua Badri terperanjat. Sekalipun berat hati, Govinda dan istrinya setuju jika Badri menjadi penerus Bhisma. Sedangkan Nanda, gadis itu kemudian patah hati. Nanda memberitahu Badri bahwa ia mencintai seorang laki-laki. Dan cintanya itu kandas karena Dewa Wisnu tidak menolongnya. Makanya Nanda tidak mau lagi berdoa. Badri menyanggah hal itu. Ia mengatakan bahwa doa Nanda akan terkabul jika Nanda berhasil mempersembahkan bunga lotus Brahma kepada Dewa Wisnu tepat di saat pembukaan ritual penyalaan lentera di kuil Badrinath. Sekalipun demikian, Badri tidak sadar siapa laki-laki yang dicintai Nanda. Namaskaram, Sarkar. Nanda pernah menghina suami Suda yang bernama Sarkar karena Sarkar adalah seorang mafia. Nanda bahkan tidak akan mengakui Suda sebagai bibinya. Suda tidak terima dengan hinaan itu. Ia berniat membalas dendam kepada Nanda dengan cara menikahkan anak lelakinya dengan gadis sombong itu. Suda kemudian meminta suaminya Sarkar agar menculik Nanda.
Sarkar kemudian mengirim anaknya yang bernama Bharat untuk menangkap Nanda. జాగ్రత్త పావులుంటాయి. Nanda berusaha mencari bunga lotus Brahma. Ia ditemani oleh Badri menuju ke Gunung Nilakanta karena bunganya hanya ada di sana. Badri sendiri tidak tahu jika pria yang dicintai Nanda adalah dirinya. Ketika mereka tiba di puncak gunung, Nanda hampir saja terjatuh, beruntung Badri menolongnya. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan bunga lotus Brahma dan membawanya ke kuil. Sebelum mereka masuk ke dalam kuil, Nanda dan Badri mendadak dihadang oleh anak Sarkar yang bernama Bharat. Badri terlibat baku hantam dengan Bharat dan anak buahnya. Sedangkan Nanda, ia berlari membawa bunga lotus tadi untuk dipersembahkan kepada Dewa Wisnu. Nanda berdoa agar Badri bisa menjadi suaminya. Dan jika lentera sucinya menyala dalam waktu 6 bulan, maka doanya akan dikabulkan. Di saat bersamaan, Guru Badri juga mempersembahkan lotus Brahmanya dan berdoa kepada Dewa Wisnu agar Badri menjadi penerus dirinya. Badri tidak bisa dikalahkan oleh Bharat. Ia terlalu tangguh. Bharat kemudian membuat sebuah siasat. Ia membuang patung Dewa Badri ke dalam sungai. Badri berusaha melompat untuk menyelamatkan patung itu. Tetapi di saat bersamaan, anak buah Bharat juga ikut terjun ke dalam sungai dan melukai Badri. Badri ditikam berulang kali dan sungai berubah menjadi warna darah. Dan sejurus kemudian, Badri berhasil keluar dari dalam sungai dan membunuh semua anak buah Bharat. Nanda yang menyaksikan hal itu merasa lega karena Badri selamat. Nanda berlari memeluk Badri. Dan di saat itulah Guru Bhisma melihat aksi itu. Ia sadar jika Nanda bisa menjadi ancaman bagi Badri untuk menjadi penerus dirinya. Saat meletakkan kembali patung dewa di tempatnya, Badri ditikam oleh Bharat dari belakang. Bharat kemudian membawa kabur Nanda saat Badri pingsan tertusuk belati. Setelah itu, kuil ditutup dan hanya akan dibuka setelah kurun waktu 6 bulan mendatang. Suda dan suaminya Sarkar mendatangi kediaman Nanda. Mereka datang untuk melamarnya. Tetapi lamaran itu ditolak mentah-mentah oleh kakek Nanda. Kakek Nanda yang bernama Santanam menampar Suda. Ia memang tidak menyukai anaknya Suda yang memilih menikahi pria penjahat seperti Sarkar. Dan sekarang Suda bahkan memaksa menikahkan Nanda dengan anaknya. Santanam bersumpah bahwa ia tidak akan merestui pernikahan itu selama ia masih hidup. Karena itulah Sarkar membunuh Santanam agar bisa menikahkan Nanda dengan anaknya Bharat. Guru Badri murka mengetahui jika Badri mencintai Nanda. Bhisma kecewa telah memilih Badri menjadi penerus dirinya. Badri berusaha meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak mencintai Nanda. Badri bahkan menyakiti dirinya agar Bhisma percaya kepada ucapannya. Badri bersumpah demi Dewa Badrinath bahwa ia tidak akan pernah mencintai gadis manapun di masa mendatang. Setelah itu, Guru Bhisma akhirnya mau memaafkan Badri. Suatu hari Bharat masuk ke kamar Nanda dan berniat memperkosanya. Beruntung, pembantu Nanda berhasil menggagalkan aksi pemerkosaan itu. Setelah itu, ibu Bharat masuk ke dalam kamar. Tetapi, ia justru membela anaknya Bharat. Nanda mengirim surat kepada Badri. Surat itu justru diterima oleh sang guru. Bhisma kemudian mengoyak suratnya dan kepingan surat tadi melayang tertiup angin dan jatuh tepat di hadapan Badri. Setelah menggabungkan potongan kertas itu, Badri mengetahui apa yang terjadi kepada Nanda dan kakeknya. Ia memilih keluar dari kuil secara diam-diam dan mengirimkan butiran tanah dari kuil Badrinath kepada Nanda. Nanda mendapatkan kiriman butiran tanah dari Badri.
Butiran tanah dari Gunung Keramat Narayana itu dipercaya tiap butirnya mengandung titisan Dewa Wisnu. Bharat membuang tanah itu dan berniat menginjaknya, tetapi Nanda mencegahnya. Badri batiké ఉన్నాడని. Nanda berlari dari kejaran Bharat dan anak buahnya. Ia dan pembantunya melarikan diri dari rumah dengan menggunakan sebuah kereta api. Saat menaiki kereta, gelang milik Badri yang diberikan kepada Nanda terjatuh. Nanda turun dari kereta untuk mengambil gelang itu. Dan akhirnya ia tertangkap oleh Bharat. Setelah Nanda tertangkap, Sarkar jadi tahu jika Badri ternyata masih hidup. Nanda mengatakan bahwa Badri akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Pembantu Nanda akhirnya berhasil menemui Badri dan ia berusaha meyakinkan Badri agar datang menyelamatkan Nanda. Jika Badri tidak datang, maka Nanda akan kehilangan kepercayaan akan Tuhan dan ia bisa meninggal dunia. Badri merasa serba salah. Di satu sisi ia merasa bersalah terhadap gurunya dan di sisi lain nyawa Nanda dalam bahaya. Sarkar mendatangi kuil bersama para pasukannya. Ia memporak-porandakan tempat suci itu untuk mencari Badri. Tetapi Badri tidak ada di sana karena ia berangkat menuju ke kediaman Nanda. Setibanya di stasiun kereta, Badri diserang oleh anak buah Sarkar. Tetapi Badri tidak terkalahkan. Ia bahkan berhasil melukai Bharat. Nanda kemudian mengetahui kedatangan Badri. Ia menyusulnya ke stasiun kereta. Nanda dan Badri kemudian berangkat menuju ke kuil Badrinath untuk melihat cahaya lentera. Taksasila milik Bhisma porak-poranda akibat serangan Sarkar dan guru Bhisma murka setelah mengetahui bahwa Badri tidak ada di sana saat Sarkar menyerang. Ia lebih memilih menyelamatkan Nanda ketimbang melindungi kuil dan Taksasila. ఈ రాష్ట్రంలోనే డబ్బు నోడి నా కొడుకు కళ్ళు తెరిచలోపు ఆ బద్రిగాడు Sekalipun terluka parah, Bharat ternyata berhasil selamat. Sudah marah dan kecewa kepada Sarkar. Sudah dulunya memilih kawin lari dengan Sarkar karena ia kagum dengan bos mafia itu. Tetapi sekarang Sarkar seakan melemah. Ia bahkan tidak bisa memenuhi keinginan Suda untuk menikahkan Bharat dengan Nanda. Suda kemudian meminta Sarkar agar membunuh Badri dan membawa kembali Nanda untuk anaknya. Setelah 6 bulan berlalu, kuil Badrinath kembali dibuka. Para peziarah berbondong-bondong datang untuk melihat lentera mereka. Dan ternyata benda itu masih menyala. Yang artinya doa permintaan mereka akan terkabul. Nanda terlihat bahagia. Ia semakin yakin akan kepercayaannya terhadap Dewa Badrinath. Nanda bergegas keluar dan ia bertemu dengan Badri. Nanda kemudian berniat memberitahu siapa pujaan hatinya kepada Badri. Tetapi sejurus kemudian, Sarkar dan Suda datang kembali ke kuil membawa pasukannya menggunakan helikopter. Ia ingin membawa pulang Nanda secara paksa. Badri kemudian memberikan Nanda kepada mereka dan menyangkal dirinya dengan mengatakan bahwa ia tidak mencintai Nanda. Ia datang ke kediaman Nanda hanya untuk menjemput gadis itu agar bisa menyaksikan lentera di kuil Badrinath. Badri mengatakan bahwa ia terlahir untuk menjadi pelindung kuil suci dan gurunya. Mendengar pengakuan itu, Nanda terperanjat bercampur kecewa. Sedangkan guru Bhisma, ia justru merasa bahagia dan bangga. Bhisma kemudian mempersilahkan Badri masuk ke dalam kuil untuk melihat lentera suci. Nanda tidak terima dengan perlakuan Badri kepada dirinya. Ia akhirnya mengatakan di depan semua orang bahwa pujaan hatinya adalah Badri. Tetapi Badri membuatnya kembali patah hati. Nanda yang frustasi dan kecewa akan sikap Badri mulai kehilangan keyakinan dan bertindak nekat. Ia mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di kuil itu. Tuhan juga tidak ada di dunia ini. Nanda kemudian membuang gelang pemberian Badri. Setelah itu ia diseret oleh Sarkar dan istrinya agar dibawa pulang. Nanda berteriak mengatakan bahwa ia mencintai Badri dan tidak bisa hidup tanpanya.
tersentuh akan betapa besar cinta Nanda kepada Badri. Guru Bhisma meminta Badri agar menolong Nanda, tetapi Badri tetap tidak mengindahkannya. Ia terus melangkah masuk ke dalam kuil. Bhisma kemudian mengatakan bahwa Badri harus membuktikan pada semua orang tentang keberadaan Dewa Wisnu di tempat itu dengan cara menyelamatkan Nanda. Karena hanya Badri yang bisa membuat Nanda percaya akan keberadaan Dewa Wisnu. Mendengar perintah sang guru, Badri akhirnya menyelamatkan Nanda. Badri mengalahkan semua anak buah Sarkar. Ia juga berhasil mengalahkan Sarkar dalam duel 1 lawan 1. Setelah terdesak, Sarkar meminta pengampunan dan ajaibnya Badri mau mengampuni Sarkar dan keluarganya. Please, don't kill me. Film ditutup dengan adegan di mana Bhisma merestui hubungan Badri dan Nanda dengan syarat harus menyerahkan anak laki-laki mereka sebagai penerus Bhisma untuk melindungi kuil dan memimpin taksasila. Dan film pun berakhir.